Pencuri, pembajak, teroris. Mungkin orang-orang dengan label seperti ini kalian semua mikir orang-orang ini harusnya dihukum. Orang-orang ini harusnya ditangkap dan dibenci banyak orang. Tetapi tidak dengan orang ini. Dia begitu disukai, bahkan dia menjadi ikon. Robin Hood dicintai banyak orang karena dia mencuri dari orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin. Tapi tidak dengan orang ini. Dia mencuri untuk dirinya sendiri. Tetapi orang tetap suka sama dia. Ladies and gentlemen, D.B. Cooper. What up guys? Welcome to Sejari bersama gue Tommy di sini dan kali ini gue pengen bahas tentang D.B. Cooper. Yes, D.B. Cooper. Sosok pencuri yang paling ulung, paling keren, paling gak pernah ketangkep, paling rahasia, paling misterius. Dan menurut gue gila sih ini orang, kayak asli keren banget gitu loh. Kayak lu bisa nyuri segitu banyak di pesawat tanpa korban satupun yang luka, yang meninggal, dan sampai sekarang tuh nggak pernah ketangkep, men. Kayak gila gak sih gitu loh, kayak wah, men, pokoknya gokil lah gitu loh. Dan menurut gue ini cukup menarik banget untuk di episode kedua Sejari buat gue korek lebih dalam lagi, buat gue kasih tahu ke kalian teori-teori apa aja sih yang ada di luar sana tentang seorang D.B. Cooper gitu loh. Oke. Gak usah berlama-lama lagi. Ini dia, gue kasih ke kalian semua. D.B. Cooper. 24 November 1971. Seorang pemuda separuh baya datang ke Portland International Airport dengan membawa sebuah koper hitam. Dia membeli tiket one way menuju Seattle, Washington. Pria ini mengaku dirinya bernama Dan Cooper. Bersama dengan 36 penumpang lainnya, 6 awak kabin, mereka terbang dengan menggunakan pesawat Northwest Airlines. Nomor penerbangan kala itu 305. Pada saat waktu boarding, Cooper memilih untuk duduk di bangku paling belakang dan dia memilih kursi tengah. Dia memesan rokok dan minuman beralkohol. Dan perlu kalian catat, ini tahun 1970. Oke guys, jadi ini tuh karena tahun 1970-an, kalian semua tuh masih bisa ngerokok kalau naik pesawat pada saat tahun itu gitu loh. Dan kalau sekarang lu coba ngerokok dalam pesawat, ya palingan lu turun-turun di borgol ya kan. Langsung diinterogasi gitu, lu punya penyakit jiwa apa gitu kan. Setelah pesawat dibebaskan untuk terbang, Cooper berpaling ke belakang dan memberikan sebuah amplop putih kepada salah satu awak kabin bernama Florence Schaffner. Pada awalnya amplop ini hanya dimasukkan ke saku Florence, namun Cooper mengatakan sebaiknya kamu melihat isi amplop tersebut. Oke. Sebentar. Oke, ini menurut gue hal paling konyol sih gitu loh. Coba lu bayangin ya, lu seorang D.B. Cooper nih gitu ya. Nah, ini amplop. Oh iya, ini sampah kan? Ya udah, masukin kantong. Bye. Kayak anjing, goblok banget. Kayak aduh, lu mau keren, lu mau lagi mau ngebajak pesawat gitu ya. Ceritanya lu mau sok-sok misterius lah gitu kan. Lu kasih amplop gitu tiba-tiba kayak responnya kayak eh cuman diambil gitu. Dimasukin kantong goblok. Setelah dibuka amplopnya oleh Florence,
dia terkejut. Isi dari amplop tersebut berupa secari kertas bertuliskan, "Aku membawa bom dalam koperku. Tolong duduk di sebelah aku." Florence pun akhirnya duduk di sebelah Cooper. Lalu kemudian dia mengintip isi kopernya si Cooper. Koper Cooper. Anyway, dia beneran ngintip. Terus habis itu dia lihat gitu ya. Ternyata bener ada 8 batang dinamit di dalam kopernya Cooper. Koper Cooper. Seriously, what the Setelah itu, Cooper mulai nih ngasih tahu ke si Florence bahwa dia punya demand, dia punya permintaan gitu kan. Gua mau 200.000 US dollar gitu, terus sama 4 parasut. 4 parasut itu terdiri dari 2 parasut depan dan 2 parasut belakang. Ketika kita landing, gua pengen truk-truk yang mengisi bahan bakar pesawat ini tuh udah ready semua. Gua mau semuanya tuh udah langsung ngisi pesawat ini dengan bahan bakarnya itu ketika kita sudah mendarat langsung gitu loh. No funny stuff or I'll do the job. Nah, itu kalimat pamungkas yang benar-benar semua orang tuh sampai sekarang mungkin yang udah tahu tentang ceritanya DB Cooper pasti paham banget gitu loh tentang kalimat itu gitu loh. No funny stuff or I'll do the job. Baratnya itu ya lu jangan macem-macem atau gue ledakin. Kalau bahasa preman ya kayak gitu kan. Lu jangan macem-macem, ledakin lu. Macem-macem, gue ledakin lu. Berani lu macem-macem, gue ledakin lu. Ketika pesawat sudah berada di udara, Florence meninggalkan Cooper untuk memberitahu kru kokpit. Tina Mucklow kemudian menggantikan Florence untuk duduk di sebelah Cooper. Tina berlaku selayaknya perantara dengan menggunakan telepon yang tersambung dengan seluruh kru selama pembajakan berlangsung. Selama 1,5 jam ke depan, penerbangan 305 ini terbang dengan arah yang seimbang dan berulang di sekitaran Seattle, sembari menunggu pihak berwenang menyiapkan permintaan Cooper. Uang yang disiapkan berupa pecahan $20 sebanyak 10.000 lembar yang dikumpulkan dari bank lokal dan juga untuk parasut-parasutnya disiapkan oleh pemilik bisnis sekolah diving setempat. Pada pukul 5.45 sore, pesawat akhirnya mendarat. Nah, ketika mendarat itu, Tina akhirnya disuruh Cooper untuk ambil permintaan dia. Yang Tina bawain permintaannya dikasih ke Cooper, which is duitnya itu sama parasut-parasutnya. Setelah demand-nya terpenuhi, Cooper akhirnya menyetujui untuk membiarkan 2 awak kabin untuk turun dan semua penumpang penerbangan 305 itu turun. Kayak wow. Ini menurut gue yang paling keren gitu loh dari seorang DB Cooper gitu loh, dari perampokannya ya, karena dia benar-benar tahu, dia benar-benar fokus kepada goalnya, which is untuk ngerampok, which is untuk ngambil duit gitu loh. Dia nggak ada niatan sama sekali untuk melukai siapapun atau even membunuh siapapun gitu loh. Kayak benar-benar nggak ada korban jiwa sama sekali jadinya gitu kan. Dan lebih gokilnya lagi tau gak apa? Banyak penumpang-penumpang yang turun itu sama sekali mereka tuh nggak sadar kalau pesawatnya tuh sedang dibajak. Gila gak? Kayak bener-bener smooth banget gitu loh. Bener-bener wah, starstruck sih gue. Kalau seandainya gue rampok gitu sesama-sama kriminal lah gitu sama kayak dia gitu ya, gue bakal starstruck men. Kayak wah gila sih, gokil cuy. Nggak main-main loh. Bener-bener semua plannya tuh tertata, sama sekali nggak ada yang kemis. Kayak gak ada korban jiwa, men. Bener-bener lu ngerampok tuh duit doang gitu loh. Gak usah pakai kekerasan kayak gimana-gimana dah gitu loh.
Kalau yang masih pakai kekerasan gitu ya, udah lu di rumah aja dah, udah nggak usah ngerampok dah gitu. Lu masih jauh levelnya, men. Setelah dipenuhinya permintaan Cooper, hanya tersisa 4 awak kabin di dalam pesawat. Cooper meminta Tina untuk menginfokan kapten pesawat untuk terbang ke Mexico City. Roda pesawat harus tetap dikeluarkan, sayapnya dikeluarkan 15 derajat, dan pesawat harus terbang dengan ketinggian di bawah 10.000 kaki. Lampu di dalam pesawat harus tetap dimatikan, dan tangga keluar darurat dari pesawat harus tetap terjuntai keluar. 2 permintaan Cooper itu tidak bisa dipenuhi, dikarenakan yang pertama nih ya, penerbangan langsung ke Mexico City itu nggak bisa. Tidak ada peraturan yang menyetujui untuk penerbangan langsung. Lu harus transit dulu. Nah, Cooper memberikan 3 pilihan. Yang pertama ialah Yuma, yang kedua Phoenix, yang ketiga Sacramento. Lu pilih dah dari 3 kota ini, kata Cooper, lu mau yang mana dah, gitu kan. Mereka berunding, dan hasil rundingannya ternyata nggak ketiga itu yang dipilih. Which is yang dipilih itu Reno, Nevada. Permintaan kedua Cooper yang nggak bisa dipenuhi ialah nggak memungkinkan sekali lu terbang, tapi pintu daruratnya itu, tangga darurat itu kebuka. Itu nggak, sama sekali nggak dikasih sama pilotnya gitu loh. Dan Cooper akhirnya setuju. Ya udah, boleh kita terbang, tapi gua pengen si Tina tetap di sebelah gua. Dia harus ajarin gua cara bukanya. Pukul 19.06 akhirnya pesawat mengudara. Nah, pada saat pesawat mengudara kurang dari 5 menit, DB Cooper itu minta Tina untuk pergi ke kokpit. Udah, tugas lo udah selesai di sini. Lu masuklah ke kokpit sana, dan gua nggak mau diganggu, kata Cooper. Gua mau sendiri aja di sini. Tina kemudian akhirnya pergi ke ruangan kokpit. Dan momen-momen terakhir Tina itu melihat DB Cooper ialah ketika DB Cooper tuh sedang benar-benar siap-siap untuk lompat. Dia lagi pakai parasutnya, dia mengencangkan semua sabuk-sabuk parasutnya. Itu dia benar-benar udah siap-siap mau lompat lah. Semuanya ditenteng gitu kan. Dan setelah melihat itu, Tina akhirnya masuk ke ruang kokpit dan dia kunci ruangannya. Di situ ada awak kabin lainnya lah gitu. 3 jam kemudian pesawat mendarat dan awak kabin mulai buka pintunya pelan-pelan, lalu jalan ke belakang pesawat untuk ngecek, dan bener aja, Cooper udah gak ada. Kopernya yang berisi bom itu juga gak ada, 2 parasut gak ada, duitnya gak ada. Ya, ini sih udah jelas sih ya, Cooper benar-benar lompat. Perburuan sosok DB Cooper pun dimulai. Begitu dipastikan Cooper udah gak ada lagi di pesawat nih, beberapa agen FBI akhirnya melakukan pengecekan. Mereka masuk ke pesawat dan beberapa barang bukti pun langsung diamankan. Yang pertama ialah 2 parasut yang tidak diambil Cooper, 8 puntung rokok, dan 1 dasi hitam dengan clip-on-nya. Satu persatu awak kabin akhirnya diinterogasi sama FBI. Lalu berdasarkan hasil interogasi tersebut, Cooper sendiri diidentifikasikan sebagai seorang pria berkulit putih, bermata coklat, berambut hitam gelap, dan usianya sekitar 40-an. Tinggi badannya 180 sampai 183 cm. Berat badannya berkisar di 68 sampai 86 kg dan menggunakan setelan jaket jubah hitam, setelan jas hitam, kemeja putih, dasi hitam, dan sepatu hitam. Setelah masuk pesawat pun dia langsung mengenakan kacamata hitam. Nah, ini menurut gue pinternya Cooper gitu. Dari awal dia bener-bener udah plan kalau gue nih nggak boleh terlalu nunjukin siapa diri gue nggak boleh nunjukin muka gue tuh seperti apa gitu loh. Jadi dia bener-bener pakai kacamata hitam gitu loh, dan itu bener-bener mengelabui
banyak orang lah gitu kan, kayak sulit lah lu mengidentifikasikan seseorang gitu kan, gimana ceritanya lu pakai kacamata hitam gitu kan. Gak usah kacamata hitam deh, kadang kalau lu ketemu orang pakai kacamata biasa aja sama nggak pakai kacamata beda kan, iya kan? Nah itu dia tuh udah planning kalau misalkan gue masuk nih, gue nggak mau orang tuh terlalu notice muka gue kayak gimana, gue pakai kacamata hitam aja, beres. Orang mau deskripsiin muka gue juga jadi susah gitu kan. Nah, FBI pun akhirnya membuat sketsa mukanya si Cooper tuh yang seperti apa gitu kan. Ya, nih lihat nih, banyak kan tuh. Banyak sketsanya gitu kan. Mulai dia yang dari pakai kacamata hitam, mulai dia yang nggak pakai. Jadi banyak sketsanya dan itu disebarkan tuh. Udah mulai disebarkan gitu kan, ya kayak wanted nih, kriminal nih gitu kan, habis ngerampok, kalau ngeliat tolong kasih tahu kita tangkep gitu. Oke, jadi sekarang pihak FBI mau menentukan lokasi drop zone-nya si DB Cooper gitu, lokasi dimana si DB Cooper akhirnya mendarat gitu kan setelah lompatan gitu. Nah, yang jadi kesulitan itu ialah pada saat itu tuh udah malam, kondisi gelap gitu kan. Emang pesawatnya itu pada saat di udara itu dikawal sama 2 pesawat tempur gitu kan, dari kiri dan kanan gitu kan dikawal gitu. Cuman karena kondisinya malam, kondisinya gelap, ya pilot-pilot pesawat tempur itu juga nggak berhasil ngelihat gitu Cooper tuh kapan lompatnya gitu kan. Akhirnya yang jadi patokan FBI ialah sebuah jawaban dari awak kabin ketika mereka tuh menjelaskan bahwa pada saat jam 8.05 itu ada sedikit kejanggalan gitu loh, ada getaran lah gitu loh ibaratnya gitu loh. Diperkirakan, diduga sebagai waktu lompatnya DB Cooper. Oke, sekarang kita udah tahu nih waktu lompatnya DB Cooper. Yang kita belum tahu itu di mana DB Cooper mendaratnya gitu kan. Nah, patokan FBI itu awalnya ialah dia tanya rutenya itu siapa yang milih gitu kan. Ternyata rutenya yang milih ialah pilotnya gitu loh. Pilotnya bilang Cooper sendiri itu nggak memilih rute, ya kan, rutenya itu kita yang pilih. Cooper itu cuman menentukan tujuan akhirnya itu di mana, which is setelah diputuskan bersama kan tadi Reno Nevada gitu kan. Coopernya itu nggak bilang harus lewat sini, harus lewat situ gitu, nggak dikasih tahu gitu kan. Jadi akhirnya pilotnya menentukan alur rutenya itu Victor 23, Victor 23. Nah, kalau teman-teman tahu, rute pesawat itu tuh udah fix, udah pasti gitu kan. Jadi kalau udah ditentukan lewat sini, ya udah nggak ada pesawat dulu nih yang ngalangin gitu kan. Kalau nggak tabrakan selesai gitu kan, buar meledak gitu di udara gitu kan. Jadi rute yang dipilih itu adalah Victor 23. Nah, udah ketahuan nih. Jadi pihak FBI tarik garis lurus. Oke, misalkan nih rute Victor 23 seperti ini. Gitu ya. Nah, perkiraan itu ialah pada saat 8.05 mungkin Cooper nih lompat nih di sekitaran sini nih. Drop zone-nya akhirnya dibentuklah perimeter sekitar 40 km gitu loh. Di lokasi tersebut diduga Cooper melakukan pendaratan. Secara teori kelihatannya seperti sebuah titik terang. Tapi nggak juga pada prakteknya gitu loh. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena sekarang mereka sudah tahu kapan Cooper lompat, di mana perkiraan Cooper mendarat gitu kan. Cuman ya yang jadi permasalahan ialah tempat itu diisi sama pohon-pohon tinggi gitu loh, perhutanan gitu loh. Itu sekitar pegunungan soalnya gitu kan. Jadi diisi dengan pohon-pohon tinggi. Nah, hal ini jadi susah gitu loh. Even helikopter udah dikerahkan ke sana, beberapa orang lewat darat, jalan kaki cari di situ, susah gitu loh. Dan memang akhirnya Cooper nggak ditemukan
duitnya pun juga nggak ketemu gitu loh. Nggak ada jejak lah ibaratnya gitu loh. Pada tanggal 10 Februari 1980, ada seorang anak muda bernama Brian Ingram. Itu dia sedang berkemah di area Small Beach di Washington. Nah, ketika dia mau membangun kemahnya, dia kan menggali pasir tuh ya kan. Pas ngegali, dia ketemu nih 3 gepokan duit senilai 5.880 US dollar. Nah, dia langsung tuh lapor ke orang tuanya gitu kan. Mi, gue ketemu duit nih, 3 gepokan nih, 5.880 US dollar, Mi. Buat jajan enak nih, gitu kan. Terus kata papa mamanya, tunggu dulu nakku, jangan kau begitu gitu kan. Bapak baru habis nonton berita itu, DB Cooper itu habis ngerampok. Uangnya itu bisa di mana-mana itu kan. Ada serinya pula tuh habis dirilis sama FBI kan. Mending kita bawa dulu, cek dulu. Daripada nanti kita pakai, kita disangka DB Cooper ya kan. Nah, akhirnya orang tuanya dari Brian ini pergi ke FBI untuk menyerahkan uang tersebut. Dan ya bener aja, ternyata serinya cocok, nomor seri dolar-dolarnya itu cocok dengan apa yang sudah dicatat sebelumnya gitu loh. Oke, uangnya sekarang ketemu. Titik terang nggak? Titik terang dong, secara teori. Tapi secara prakteknya ya ternyata nggak juga gitu loh. Kenapa? Karena bayangkan ya, lokasi ditemukannya uang tersebut itu jauh banget dari perkiraan titik drop zone-nya DB Cooper. Kebayang nggak jauhnya nih? 27 km. Buset, jauh banget gitu kan. Kayak, kok bisa jauh banget gitu loh kan. FBI juga jadi mikir gitu kan, kok bisa jauh banget ya. 27 km loh, itu jauh banget men gitu kan. Nah, akhirnya FBI ini coba melakukan investigasi ulang. Nah, perkiraan mereka mungkin aja itu pada saat DB Cooper lagi di parasut gitu ya, lagi turun gitu kan, uangnya tuh sebagian jatuh di Sungai Louis, kemudian mengalir ke Sungai Columbian, lalu mengalir ke area Tinabar, which is itu area pantainya yang tempat si uangnya itu ditemukan gitu kan. Tapi yang jadi masalah ialah arus sungainya itu tuh nggak begitu, berlawanan. Pusing gak lu? Pusing kan? Sekarang kita coba bahas teori-teori yang beredar di sana. Teori yang pertama ialah Cooper itu nggak selamat dari lompatannya. Cooper itu mati, Cooper itu meninggal gitu loh, karena lompatannya itu terjadi ketika posisi pesawat itu ya anggaplah memang dia minta di bawah 10.000 kaki, ya anggaplah 10.000 kaki deh. Itu jarak pandang manusia itu gelap kan, pada saat itu juga gelap, hujan, dia juga nggak pakai baju yang support untuk terjun payung gitu kan. Jadi ya sulit gitu loh kalau misalkan lu untuk melakukan lompatan gitu kan. Jadi ada kemungkinan Cooper itu nggak selamat. Ditambah lagi sebuah fakta di mana parasutnya itu ternyata ada 1 dari 4 parasut itu, satunya itu dummy. Gila kan? Dan dari 4 itu yang 1 dummy itu yang dibawa Cooper juga. Gitu kan, kayak wadaw. Kayak rinciannya itu ialah 2 parasut itu yang benar-benar high end, yang benar-benar keren banget lah, bagus banget lah, modern pada saat itu gitu. 2 parasut yang sisanya itu ialah 1 dummy dan 1 lagi tuh benar-benar parasut militer banget gitu loh, yang biasa digunakan oleh orang-orang militer. Jadi either si Cooper ini punya background militer, atau Cooper ini bener-bener orang yang
goblok aja gitu milih parasut gitu, kayak ngasal ngambil aja gitu. Cuma ada kemungkinan parasut yang diambil Cooper itu yang dummy digunakan untuk membungkus uangnya. Parasut yang satu lagi ya memang dia mungkin ada latar belakang militer. Jadi dia cuma paham parasut yang itu ketimbang parasut yang high end atau modern. Which is ini masuk ke teori nomor 2. Cooper punya latar belakang militer. Karena Cooper memilih parasut yang biasa digunakan di militer, dia diduga nih kan sebagai seorang militer gitu kan. Nah, yang menguatkan teori tersebut juga ialah ketika pada saat pesawat di udara, dia ngobrol tuh ke salah satu pramugarinya gitu kan. Dia bilang, oh itu markas militer itu cuma 20 menit dari sini gitu. Dan itu bener-bener akurat ternyata gitu loh. Markas militernya itu bener-bener ada di situ gitu kan. Dan pihak FBI pun juga kaget gitu kan. Wah, kok ini orang tahu gitu loh. Bener, jaraknya kurang lebih sekitar 20 menit dari tempat dia ngeliat itu ya gitu loh. Posisi pesawatnya itu ada di mana. Tarik garis lurus itu sekitar 20 menit gitu loh. Kayak, wah. Teori yang ketiga ialah Cooper adalah seorang CIA. Kenapa kok bisa di Cooper ini seorang CIA sih gitu kan? Pasti kalian bertanya-tanya gitu kan. Nah, ternyata yang membuat teori ini memungkinkan bahwa dia adalah seorang CIA ialah pesawat 305 ini ternyata itu sering banget dipakai untuk mengirimkan supply kepada agen-agen CIA yang ditempatkan di Vietnam pada saat perang Vietnam. Nah, hal ini tuh memungkinkan banget karena tangganya itu lebih kokoh, tangga daruratnya. Jadi memudahkan untuk seseorang itu untuk keluar dan lempar supply-nya itu dengan cepat kalau misalkan dalam ada keadaan darurat gitu ya. Nah, kalau sampai hal ini Cooper tahu, berarti kan dia seorang CIA gitu kan. Dan juga dia tuh bener-bener pembawaannya tuh tenang, pakai kacamata, well prepare banget gitu kan, bener-bener kayak perawakan seorang agent lah gitu kan. Dan ditambah lagi fakta di mana Cooper ini sendiri pada saat ditanya sama si Tina, which is yang duduk di sebelah dia gitu kan, yang dalam waktu lama gitu, ditanya sama Tina, motif lu tuh sebenarnya apa sih? Ngerampok kayak begini tuh tujuan lu apa? Jawaban Cooper sederhana gitu, tenang, gue gak punya dendam, gue gak punya amarah, dan gue gak punya kesel sama perusahaan airline lu. Gue cuman punya rasa kesel doang gitu. Kayak simple banget jawabannya kan, tenang banget gitu loh. Ini proses rampok loh. Dan ya kalau memang lu gak punya jam terbang atau pengalaman, ya lu pasti grogi dong gitu kan. Tapi menurut pengakuan daripada awak kabin sendiri ya kayak ini orang tuh tenang banget, well prepare banget gitu loh. Teori yang keempat ialah Dan Cooper seorang Kanada. Kenapa bisa Kanada? Oke, jadi gini. Pada tahun 1971 itu ada komik yang menceritakan seorang pilot. Nah, pilotnya ini namanya Dan Cooper. Komiknya ini sendiri berbahasa Prancis dan masuk ke Amerika itu pada tahun 1971 karena kan mereka harus translate dulu ke bahasa Inggris gitu kan. Tetapi komiknya sendiri ini sudah ada di Kanada sebelum masuk ke Amerika. Nah, Kanada sendiri merupakan negara kedua terbesar pada saat itu yang ngomong pakai bahasa Prancis juga gitu loh. Fasih lah dalam berbahasa Prancis gitu kan. Jadi diduga si Dan Cooper ini sebenarnya orang yang udah pernah baca komik tersebut duluan gitu. Gak mungkin kalau seseorang Amerika yang bacanya itu bahkan setahun setelah pembajakan gitu kan, dia pakai nama Dan Cooper gitu loh. Hal ini juga ditambah faktanya bahwa ketika si Dan Cooper ini meminta uang tebusan gitu ya, waktu pada saat demand-nya itu, dia bilangnya
Uang yang biasa orang Amerika pakai untuk bertransaksi. Bentar. Kalau gue mau ngerampok nih, misalkan nih, gue orang Indo ya, gue orang Indo nih. Gue mau rupiah, currency-nya, mata uangnya. Beres. Ngapain gue harus ribet-ribet gitu kan ngomong kayak, gue mau pakai duit yang biasa emak-emak belanja. Iya kan? Gue mau pakai duit yang biasa supir angkot terima. Kayak konyol kan? Gak mungkin kan gitu loh. Jadi kalau misalkan orang Amerika aja biasa nyebutnya kan kalau dolar itu bucks, ya kan? 20 bucks, 10 bucks gitu kan. Atau grand lah, 20 grand, 200 grand gitu kan. Grand kan artinya ribuan gitu kan. Tapi ini enggak, Cooper ngomongnya uang yang biasa orang Amerika pakai. Nah, kalau lu memang orang Amerika gitu, lu nggak mungkin banget ngomong kayak gitu kan. Aneh kan? Oke, setelah teori-teori tersebut, ternyata belum ada konklusi juga nih dari pihak FBI. Sketsanya pun juga sudah dirilis kemana-mana, tapi tidak ada satu orang pun yang menghadap ke FBI dan bilang, oh ada orang hilang nih, gitu loh. Jadi FBI itu menganggap bahwa DB Cooper ini ada kemungkinan selamat. Jadi dia selamat dan ya udah dia ngelanjutin kehidupan normal dia aja gitu kan. Oleh karena itu akhirnya FBI membuat list suspek-suspek atau tersangka-tersangka yang diduga merupakan seorang DB Cooper. Tapi sebelum kita bahas tersangka tersebut, pasti banyak yang nanya nih, kenapa sih dari namanya Dan Cooper jadi DB Cooper gitu kan? Oke, sebenarnya itu kerjaan media aja sih gitu loh. Jadi kan namanya Dan Cooper ya gitu loh. Dan ketika mereka telusuri itu ada seseorang yang inisialnya tuh sama gitu loh. Dan Cooper, DC kan. Nah, dari pihak media itu menelusuri ada yang DC. Nama tengahnya B gitu loh. Jadi mereka kira tuh itu DB Cooper gitu loh. Dan bener-bener C-nya itu Cooper juga gitu kan. Dirilis lah gitu kan sama media gitu loh. Mereka kan front page gitu ya, halaman pertama gitu loh, DB Cooper gini-gini. Ternyata diklarifikasi sama pihak FBI, ya enggak, namanya sebenarnya Dan Cooper, bukan DB Cooper gitu. Jadi itu kerjaan orang media aja gitu loh. Ibaratnya kalau bahasa anak zaman sekarang tuh typo gitu kan. Jadi intinya sebenarnya itu aja. Jadi nggak ada yang istimewa gitu loh. Maksudnya dari Dan Cooper, apa namanya tuh sebenarnya siapa sih Dan Cooper atau DB Cooper gitu loh. Gue tekankan sekarang ya, namanya Dan Cooper. Tapi memang harus gue akuin gitu ya, kayak DB Cooper itu lebih keren gitu kan namanya. DB Cooper. What's your name? DB Cooper. DB Cooper. Ketimbang Dan Cooper kayak, ya elah, nama lu siapa? Dan siapa? Dan Cooper. Ya elah. Dan kurang pergaulan. Yeah. Oke. Enough with jokes ya. Oke. Kita masuk ke list tersangka pertama. Pertama kali ditetapkan tersangka ya. Yang pertama itu namanya Robert W. Rackstraw. Ini merupakan tersangka pertama yang ditetapkan pada tahun 1978. Robert sendiri merupakan kandidat tersangka paling kuat. Kenapa? Karena dia juga punya latar belakang militer, dia memiliki pengetahuan merakit bom, memiliki catatan kriminal, dan ia memiliki paman bernama John Cooper. Robert sendiri juga dibebas tugaskan 5 bulan sebelum pembajakan pesawat itu terjadi. DB Cooper sendiri juga diklaim bahwa dia mempunyai amarah, mempunyai dendam gitu loh. Emang sih bukan terhadap perusahaan Northwest Airlines-nya, tetapi kan dia juga ngomong kan, gue punya amarah, gue punya dendam gitu loh. Nah, ya mungkin aja gitu loh dia dendam sama pihak militer karena dia dibebas tugaskan. Tapi mata Robert ini berwarna cerah, sedangkan Cooper dideskripsikan matanya berwarna gelap.
Dan pada saat pembajakan terjadi, usia Robert itu baru 28 tahun. Sedangkan DB Cooper itu dideskripsikan sebagai sosok pria yang berusia 40 tahunan. Robert sendiri itu tidak menyangkal dan tidak mengiyakan ketika dia ditanya, "Lu tuh sebenarnya DB Cooper atau bukan sih?" Kalau menurut kalian gimana? Dia DB Cooper atau bukan? Oke, next kita punya Kenneth P. Christensen. Ditetapkan sebagai tersangka pada tahun 2003. Dia itu merupakan seorang militer pada Perang Dunia Kedua, dan pada saat pembajakan terjadi dia berusia 45 tahun. Dia juga kidal. Nah, DB Cooper ini juga diduga kidal karena hand clipnya yang ada di dasinya itu tuh dari kiri masuk gitu loh. Sedangkan kalau misalkan kalian bukan kidal ya, yang kita selalu menggunakan tangan kanan gitu ya, itu masuknya kan dari kanan ke kiri gitu kan. Sedangkan Cooper itu masuknya dari kiri ke kanan gitu loh. Jadi ada dugaan bahwa DB Cooper ini adalah seorang yang kidal gitu kan. Nah, Robert ini juga pada saat dia mau meninggal, kakaknya itu mengecek rekeningnya, dan di rekening tersebut tuh terdapat 200.000 US dollar. Nah loh, nominal yang sama dengan uang yang dirampok sama DB Cooper dari pesawat. Coincidence nggak? Kebetulan nggak? Ya, kebetulan. Setelah diselidiki, ternyata hasil dari 200.000 itu merupakan hasil penjualan tanah gitu loh. Jadi Kenneth ini sempat menjual tanah gitu dan harganya 200.000 US dollar gitu. Ditambah lagi fakta bahwa tinggi badan dan besar badannya si Kenneth ini nggak sama sesuai dengan deskripsinya si DB Cooper gitu loh. Si Kenneth ini itu lebih kurus dan lebih pendek ketimbang DB Cooper. Oke, next kita punya Richard F. McCoy Jr. Namanya ribet banget ya. Richard ini ditetapkan sebagai tersangka pada tahun 1972 ketika dia juga membajak pesawat Boeing 727. Cara pembajakannya pun similar dengan Cooper. Dia menggunakan secari kertas, diberikan kepada pramugari. Dia juga menuliskan kalimat yang sama, "No funny stuff." Lalu dia mengancam dengan bom dan dia minta uang ransom sebesar 500.000 US dollar. Cuman yang membedakan di sini ialah Cooper ini tidak menggunakan senjata api sama sekali, sedangkan Richard ini membajaknya dengan senjata api. Nah, setelah dia berhasil lolos, 2 hari kemudian dia ditangkap dan dipenjara selama 45 tahun. Richard ini juga sama dengan tersangka sebelumnya, dia tidak menyangkal dan tidak mengiyakan kalau dia DB Cooper. Tapi begitu wajahnya dipertemukan dengan para pramugarinya yang ada di pesawat DB Cooper, mereka bilang, "Enggak, ini bukan DB Cooper, beda," gitu. Dan juga memang dia ada background militer sih, tapi ya kalau sudah pramugarinya bilang bukan, ya gimana? Karena kan yang lihat juga pramugarinya sendiri gitu kan, yang tahu persis mukanya DB Cooper tuh seperti apa. Argumen lain yang menyatakan bahwa Richard ini bukanlah DB Cooper ialah Richard ini merupakan ahli skydiving, sedangkan DB Cooper belum tentu. Dan juga ketika pembajakan itu terjadi, usia Richard sendiri ini baru menginjak 29 tahun. Sedangkan DB Cooper kan sesuai deskripsinya 40 tahunan. Jadi besar kemungkinannya bahwa Richard ini hanyalah seorang yang copycat aja gitu, niru DB Cooper gitu. Mungkin dia terinspirasi gitu kan, wah DB Cooper bisa, gue kenapa enggak gitu kan, bisa aja. Oke, jadi tersangka berikutnya adalah Dwayne L. Weber. Dwayne ditetapkan sebagai tersangka pada tahun 1995
Pada saat sebelum dia meninggal, istrinya mengaku bahwa Dwayne membisikkan, "Aku adalah Dan Cooper." Goblok. Karena menurut gue gini lah, men. Kalau misalkan lu mau meninggal, lu ada kesempatan untuk bisikin sesuatu ke pasangan lu. Ya minimal ngomongnya apa sih? I love you lah. Iya kan? I love you. Ya kan? Sorry, gue belum bisa jadi yang terbaik buat lu. Sorry, gue ninggalin lu duluan. Iya kan? Ini aku adalah Dan Cooper. Aku yang bajak pesawat. Aku yang ngerampok. Aku kriminal. Aku mau ngapain gitu loh, kayak penting banget gitu kan. Jadi kalau menurut gue sih ini mungkin hanya sekedar mencari sensasi ya, gitu loh. Beginian doang gitu kan, terus mati dong, anjay. Anyway, istrinya ini juga mengaku bahwa dia menemukan tas bank. Dwayne memiliki cedera pada lututnya akibat melompat dari pesawat. Dia juga mengaku suaminya pernah mengigau, menyebutkan meninggalkan sidik jari pada tangga darurat pesawat. Dan ada fakta bahwa setahun sebelum uang yang ditemukan di area Tinabar, which is yang ditemukan sama Brian Ingram itu, anak muda itu, Dwayne ini juga diduga pergi ke sana. Ditambah lagi, Dwayne juga merupakan pensiunan Perang Dunia Kedua, memiliki catatan kriminal yang banyak. Secara fisik dia juga cocok dengan deskripsi Cooper. Dan ditambah fakta bahwa dia berusia 47 tahun pada saat pembajakan terjadi. Tapi di lain sisi, Dwayne ini sidik jarinya nggak match sama sekali dengan semua sidik jari yang ada di pesawat DB Cooper. Sayang sekali Pak Dwayne. Tapi ya anyway ya, tapi kita bukannya mau mendiskreditkan Dwayne ya. Sidik jarinya si DB Cooper sendiri juga nggak ada yang tahu gitu loh. Sidik jari DB Cooper yang mana gitu kan. Secara DB Cooper aja mereka nggak tahu siapa itu, nama asli atau nama bohongan kan. Itulah salah satu hebatnya DB Cooper gitu loh. Dia meninggalkan banyak barang bukti loh. Apa yang nggak bisa ngebantu buat nemuin seseorang gitu loh dari barang bukti itu semua gitu kan. Sidik jari, puntung rokok, dasi, ya kan, muka, sketsa kan itu udah digambar, nggak ada yang tahu. Hebat kan, gila loh, asli. Oke, itu dia tadi list suspek yang menurut gua itu paling resemblance ya, paling diduga banget lah sebagai seorang DB Cooper gitu loh. Menurut kalian yang mana? Dan apakah yang terjadi gitu loh sebenarnya? Apakah DB Cooper selamat? Apakah DB Cooper merupakan salah satu dari 4 orang ini? Siapa sebenarnya DB Cooper? Pada tahun 2016, FBI resmi angkat tangan, nyerah mereka mencari sosok DB Cooper. Dan gue pengen tanya ke kalian masih mau mencari tahu fakta DB Cooper atau enggak? Let me know di kolom bawah ini ya. Kalau misalkan kalian masih terus mau cari DB Cooper dan kalian punya bukti-bukti yang kuat, tulis aja di kolom komen. Gue juga penasaran argumen kalian tuh, menurut kalian DB Cooper tuh siapa sih? Apakah dia itu Loki yang seorang time traveler, atau dia itu sebenarnya orang biasa, modal nekat, hoki, selamat, dan kayak mendadak ujung-ujungnya? Gimana menurut kalian? Nama gue Tommy, this is Sejari, and I'll see you guys on the next episode. Bye!